Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika pertemuan kelima. Kali ini kita masih membahas mengenai bilangan bulat bagian kelima. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengetahui operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang kedua, mengetahui operasi hitung pangkat pada bilangan pecahan. Dan yang ketiga, mengetahui operasi hitung pada bilangan desimal. Langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yakni operasi hitung desimal. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 4,25 ditambah 1,78, 45,76 dikurang 13,09. Penyelesaiannya yang pertama, 4,25 ditambah 1,78 ini kita buat dalam penjumlahan bersusun ke bawah. Yang perlu diperhatikan di sini adalah komanya. Jadi kalau dalam penjumlahan dan pengurangan operasi hitung desimal, itu yang perlu kita perhatikan adalah komanya. Komanya harus sejajar. Jadi 4,25 ditambah 1,78 itu adalah 6,03. Yang kedua ada 45,76 dikurang 13,09. Ini kita lakukan juga operasi hitung ke bawah dalam pengurangannya, dan lagi yang harus diperhatikan adalah komanya. Jadi komanya harus sejajar. 45,76 dikurang 13,09 adalah 32,67. Nah, berdasarkan dua contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam penjumlahan dan pengurangan operasi hitung desimal yang harus diperhatikan adalah tanda koma yang harus sejajar. Kemudian yang kedua, perkalian dan pembagian. Contohnya yang pertama adalah 0,45 dikali 2,4. Yang kedua adalah 0,52 dibagi 0,4. Penyelesaian yang pertama, 0,45 dikali 2,4. Nah, dalam hal ini kita buat dulu atau kita konversikan dia ke dalam bilangan pecahan biasa. Jadi ini kan bilangan desimal. Terus kita ubah dia ke dalam pecahan biasa. 0,45 kalau kita ubah ke pecahan biasa itu adalah 45/100 dan 2,4 adalah 24/10. Sehingga bisa langsung kita kalikan, 45 dikali 24 itu adalah 1080 dan 100 dikali 10 adalah 1000. 1080 dibagi 1000 adalah 1,08. Kemudian 0,52 dibagi 0,4. Masih kita rubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa, sehingga 0,52 itu adalah 52/100 dan 0,4 adalah 4/10. Nah, di sini tandanya adalah tanda bagi. Untuk menyelesaikan suatu operasi bagi dalam pecahan, itu harus kita rubah tandanya menjadi kali. Dengan syarat, pada pecahan yang kedua, kita rubah dia, yang aturannya pembilang, kita buat dia jadi penyebut. Yang aturannya penyebut, kita ubah dia jadi pembilang. Sehingga 52/100 dikali 10/4. Jadi 52 kali 10, 520. 100 dikali 4, 400. Kemudian 520 dibagi 400 hasilnya 1,3. Jadi kesimpulannya dalam perkalian dan pembagian operasi hitung desimal, kita harus mengubah bentuk desimalnya menjadi bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk pada operasi hitung bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita harus menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. Contohnya yang pertama, jika penyebutnya sama, kalau penyebutnya sama berarti tidak perlu kita samakan lagi atau tidak perlu kita cari lagi KPK-nya karena penyebutnya sudah sama. Jadi pembilangnya bisa langsung kita operasikan. Di sini 2/3 tambah negatif 7/3 sama dengan
Karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita tambahkan pembilangnya. 2 ditambah negatif 7. Berarti 2 dikurang 7. Hasilnya negatif 5. Jadi 2/3 ditambah negatif 7/3 adalah negatif 5/3. Selanjutnya 10/9 dikurang 3/9. Berarti langsung aja nih. 10 kurang 3, 7/9. Sehingga dalam contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A per C plus minus B per C sama dengan A plus minus B per C. Contoh yang kedua, jika penyebutnya beda. Nah, 6/5 ditambah 4/3. Nah, di sini kan penyebutnya beda nih. Yang pertama 5, yang kedua 3. Jadi kita cari dulu KPK-nya. Kita cari KPK dari 5 dan 3, yaitu 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 6, 18. Nah, karena di sini tambah, berarti kita buat tandanya tambah. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 4, 20. Terus kita jumlahkan 18 ditambah 20, 38 per 15. Kita buat dia dalam pecahan campuran. Hasilnya 28 per 15. Kemudian contoh yang kedua, 13/4 ditambah negatif 5/7. Nah, negatif 5/7 ini bilangan negatif. Jadi kita harus hati-hati dalam pengoperasiannya. Pertama kita cari dulu KPK antara 4 dengan 7. Dapat 28. 28 dibagi 4, 7. 7 dikali 13, 91. 28 dibagi 7, 4. 4 dikali 5, 20. Tapi karena dia negatif, berarti jadi negatif 20. 91 ditambah negatif 20. Uang 91, hutangnya 20. Jadi uangnya sisa 71. Berarti 71 per 28. Ini kita sederhanakan dalam pecahan campuran. Dapat hasilnya 2, 15 per 28. Jadi dalam contoh nomor 2 ini dengan penyebut beda bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A per B plus minus C per D sama dengan AD plus minus BC per C dikali D. Selanjutnya pecahan campuran. Nah, ini kan pecahan campuran dulu nih. Jadi kalau dalam hal ini bisa kita buat dulu dia ke pecahan biasa, kita konvers dulu dari campuran ke biasa, bisa juga menggunakan metode ini. Negatif 5, 9/8 ditambah 4, 3/8. Jadi di sini dioperasikan dulu. Negatif 5 ditambah 4 ini kita keluarkan. Terus 9/8 ditambah 3/8. Negatif 5 ditambah 4, negatif 1. 9 ditambah 3, 12/8. Nah, 12/8 ini kita sederhanakan dapatnya 3/2. Jadi negatif 1 12/8 itu sederhananya lagi adalah negatif 1 3/2. Contoh yang kedua sama juga dengan yang pertama. Jadi berdasarkan contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau ada suatu bilangan campuran MA per C plus minus NB per C sama dengan M plus N A plus minus B per C. Selanjutnya ada operasi perkalian. Jadikan bentuk pecahan biasa dan berlaku jika tandanya sama hasilnya positif, jika tandanya beda hasilnya negatif. Nah, jadi kalau dalam operasi perkalian ini kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Untuk notasinya, A per C dikali B per D sama dengan A dikali B per C dikali D. Dengan syarat C dengan D tidak boleh 0. Contohnya, yang pertama 3/5 dikali 2/7. Berarti karena 5 dengan 7-nya tidak sama dengan 0, berarti dia
bisa kita selesaikan karena dia memenuhi syarat. Nah, di sini juga tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya positif. Berarti langsung bisa kita kalikan. 3 dikali 2 hasilnya 6, 5 dikali 7 hasilnya 35. Jadi 3/5 dikali 2/7 itu adalah 6/35. Yang kedua, negatif 2 1/5 dikali 1 2/3. Nah, di sini satunya negatif, satunya positif. Nah, ini kan pecahan campuran. Jadi, katanya jadikan bentuk pecahan biasa. Jadi, dalam pecahan campuran ini, kita rubah dulu dia ke pecahan biasa. 5 dikali negatif 2, negatif 10 tambah 1, negatif 11/5. Dikali 3 dikali 1, 3 tambah 2, 5/3 sama dengan, langsung kita kalikan, dapat hasilnya negatif 55/15. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, dapat hasilnya negatif 11/3. Yang ketiga, 3/9 dikali negatif 4/5. Nah, di sini tandanya beda lagi, satunya positif, satunya negatif. Tapi di sini dia sudah dalam bentuk pecahan biasa, jadi bisa langsung kita selesaikan. Langsung aja, 3 dikali 4, hasilnya adalah 12. Tapi tandanya negatif, berarti jadi negatif 12. 9 dikali 5, 45. Ini 45 ya. Jadi 3/9 dikali negatif 4/5 adalah negatif 12/45. Ini salah tulis ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya pembagian. Nah, dalam hal ini kita jadikan bentuk pecahan biasa dan merupakan perkalian dengan kebalikannya atau inverse dari perkalian. Jadi pembagian ini merupakan kebalikan dari perkalian atau biasa dikatakan dengan inverse dari perkalian. Syaratnya juga sama, jika tandanya sama itu dia hasilnya positif, jika tandanya beda dia hasilnya negatif. Contohnya 7/8 dibagi 1/2. Nah, ini kan tandanya bagi nih, berarti kita balikkan dulu dia. Kita buat dia yang pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kemudian di sini tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya sudah pasti positif. 7/8 dibagi 1/2 sama dengan 7/8 dikali. Nah, 1/2 ini kita balikkan jadi 2/1. Terus 7 dikali 2, 14, 8 kali 1, 8. Sama-sama kita sederhanakan, dapat 7/4. Terus kita rubah dia dalam pecahan campuran, dapat 1 3/4. Kemudian yang kedua, 2 3/4 dibagi 1/3. Nah, 2 3/4 ini kan pecahan campuran. Jadi kita buat dulu dia ke dalam pecahan biasa. Terus karena di sini sama-sama positif, berarti hasilnya sudah pasti positif karena tandanya sama-sama positif. Sebenarnya kalau di sini juga sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Jadi, hal yang harus Ananda tekankan itu adalah tandanya. Kalau misalnya tandanya sama, baik dia sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau tandanya beda, ada satu positif, ada satu negatif, berarti hasilnya negatif. Penyelesaiannya, nah, 2 3/4 ini kita buat dia dalam pecahan biasa, dapatnya 11/4 dibagi 1/3, tinggal kita turunkan. Nah, untuk menyelesaikannya, tanda bagi ini kita rubah jadi kali. Dan pecahan yang kedua, kita rubah posisinya. Jadi 11/4 dikali 3/1 sama dengan 11 dikali 3, 33. 4 dikali 1 sama dengan 4. Terus kita sederhanakan dia, dapatnya 8 1/4. Sehingga dalam contoh ini bisa kita dapatkan bahwasanya notasi dari pembagian itu adalah
A per C dibagi B per D sama dengan A per C dikali D per B, di mana B, C, D-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat-sifat perkalian pada bilangan pecahan. Yang pertama adalah komutatif. Nah, contohnya 1/2 dikali negatif 2/6. Nah, di sini kan tandanya beda, berarti hasilnya pasti negatif. Jadi bisa langsung kita kalikan. 1 dikali negatif 2, negatif 2. 2 dikali negatif 6, negatif 12. Jadi 1/2 dikali negatif 2/6 itu adalah negatif 2/12. Atau jika kita sederhanakan jadi negatif 1/6. Kemudian gimana kalau misalnya kita balik? Jadi negatif 2/6-nya yang di depan, terus positif 1/2-nya di belakang. Nah, setelah kita operasikan, ternyata hasilnya sama-sama negatif 1/6. Nah, sehingga kalau kita tuliskan secara langsung, berarti 1/2 dikali negatif 2/6 itu akan sama dengan negatif 2/6 dikali 1/2. Hasilnya adalah negatif 2/12, atau kalau disederhanakan dapat negatif 1/6. Jadi berdasarkan contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam sifat komutatif itu berlaku yang namanya pertukaran. Artinya A dikali B itu akan sama hasilnya dengan B dikali A. Kemudian sifat yang kedua, ada yang namanya asosiatif. Nah, contohnya negatif 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4. Nah, bisa langsung kita selesaikan. Di sini kan tandanya negatif dikali positif. Tandanya beda, berarti hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 1/2 dikali 1/3 itu adalah negatif 1/6 dikali dengan negatif 1/4. Nah, kan tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Jadi negatif 1/6 dikali negatif 1/4 itu adalah positif 1/24. Atau kalau kita rubah kurungnya, kalau di atas kan negatif 1/2 dikali 1/3 yang dikurung. Nah, kalau di sini positif 1/3 dikali negatif 1/4 yang dikurung. Nah, ternyata hasilnya sama. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, kalau di sini A dikali B-nya yang dikurung, kalau di sisi kanan B dikali C-nya yang dikurung. Kemudian sifat yang ketiga, ada yang namanya distributif. Nah, contohnya negatif 1/2 dikali 1/4 ditambah 2/4. Nah, kalau dalam sifat distributif ini, sebenarnya dalam semua penyelesaian soal matematika, kalau ada kurung berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung. 1/4 ditambah 2/4 itu adalah 3/4. Nah, jadi baru kita kalikan dengan yang di depan. Berarti negatif 1/2 dikali positif 3/4. Karena tandanya beda, satu negatif, satu positif, berarti hasilnya pasti negatif. Jadi langsung aja kita kalikan. 1 dikali 3, 3, 2 dikali 4, 8. Nah, karena di 1/2 ini ada negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Atau dengan cara lainnya kita kalikan satu-satu ke dalam. Nah, negatif 1/2 dikali 1/4 ditambah negatif 1/2 dikali 2/4. Ternyata hasilnya sama, negatif 3/8. Jadi, dalam sifat distributif ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Jadi, A dikali B ditambah C dalam kurung ini akan sama hasilnya jika kita
A dikali B ditambah A dikali C. Nah, sifat distributif ini biasa disebut dengan sifat penyebaran. Kemudian yang keempat ada yang namanya identitas. Nah, identitas itu hanya ada dua, 0 dengan 1. Kalau misalnya dia ditambah 0, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Kalau misalnya dia dikali 1, hasilnya juga bilangan itu sendiri. Tapi dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas hanya identitas ditambah 0. Contoh identitas ditambah 0 adalah setengah ditambah 0, hasilnya setengah. Atau 0 ditambah negatif setengah, hasilnya pasti negatif setengah. Jadi berdasarkan dua contoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, itu hasilnya pasti A. Jadi jika suatu bilangan ditambah dengan 0 atau 0 ditambah dengan suatu bilangan, hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu bebas. Kalau misalnya nilainya positif, berarti dia hasilnya positif. Tapi kalau bilangan itu negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Selanjutnya ada pangkat bilangan pecahan. Sebelumnya, perpangkatan itu adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi, baik perpangkatan, eksponen, bilangan berpangkat itu adalah operasi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Dan bentuk umum dari pangkat bilangan pecahan adalah A per B pangkat M sama dengan A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M kali sampai dengan dapat hasilnya C. Jadi di sini A per B ini adalah bilangan pokoknya, M adalah eksponen atau pangkatnya, dan C adalah hasil dari perpangkatannya. Dan A per B dikali A per B ini adalah bilangan pokok yang dikalikan sebanyak M kali. Nah, ini adalah M-nya. Jadi kalau M-nya 2 berarti A per B-nya 2 kali. Kalau M-nya 5 berarti A per B-nya 5 kali. Contohnya yang pertama negatif 1/3 pangkat 2 dikali negatif 1/3 pangkat 4. Nah, di sini perlu Ananda perhatikan bahwasanya bilangan pokoknya sama, hanya saja eksponen atau pangkatnya yang berbeda. Dan di sini tandanya kali. Karena bilangan pokoknya sama, berarti bisa langsung kita selesaikan dengan cara hanya menambahkan pangkatnya saja. Jadi, negatif 1/3 pangkat 2 ditambah 4. Nah, 2 ditambah 4 adalah 6. Jadi, negatif 1/3 pangkat 6. Berarti 1 pangkat 6, 3 pangkat 6, 243. Karena dia negatif, berarti tandanya negatif. Dalam hal ini, Ibu tidak menuntut Ananda untuk sampai ke C atau hasil dari perpangkatan. Cukup sampai dengan implementasi dari sifat yang pertama. Cukup Ananda paham bahwasanya jika ada dua buah bilangan pokok yang sama, dikalikan, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Cukup sampai di sini, yakni negatif 1/3 pangkat 6, sudah benar jawabannya. Jadi berdasarkan contoh yang pertama ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A per B pangkat M dikali A per B pangkat N itu sama dengan A per B pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, 2/5 pangkat 7 dibagi 2/5 pangkat 4. Nah, bilangan pokoknya sama, hanya saja tandanya yang beda. Kalau yang di atas kali, yang di sini bagi. Berarti karena contoh pertama kali ditambah pangkatnya, berarti kalau dia bagi pangkatnya dikurangkan. Jadi 2/5 pangkat 7 dikurang 4. Hasilnya 2/5 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 5 pangkat 3, 125. Nah, cukup sampai 2/5 pangkat 3 saja sudah benar. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A per B pangkat M dibagi A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M dikurang N.
Jadi dari contoh pertama dan kedua ini nampak perbedaan bahwasanya kalau kali dia ditambah, kalau bagi dia dikurang. Kemudian ada lagi negatif 1/2 pangkat 3 pangkat 2. Jadi dia udah pangkat terus dipangkatkan lagi. Jadi ada 2 kali perpangkatan. Sehingga bisa ya langsung kita kalikan pangkatnya. Jadi negatif 1/2 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2, 6. Berarti negatif 1/2 pangkat 6. Negatif 1 pangkat 6, negatif 1. Negatif 2 pangkat 6, negatif 64. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya A per B pangkat M dipangkatkan N itu akan sama dengan A per B pangkat M dikali N. Kemudian negatif 4/7 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini, kita pangkatkan dia satu-satu. Negatif, kita keluarkan aja negatifnya. Nah, negatif 4 pangkat 2, 16, 7 pangkat 2, 49. Nah, karena di sini dia masih dalam tanda kurung, kita buka kurungnya, dapat hasilnya negatif 16/49. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya A per B pangkat 2 berarti sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap Ananda paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.